Kalau kita baca subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allah Akbar 10 berarti 30. Cuman akan dihitung seperti orang berzikir itu 150 kali di lisan. Dan itu akan memberikan 1.500 pahala di timbangan amal. Lalu sahabat yang meriwayatkan ini namanya Abdullah bin Amr mengatakan, saya sungguh melihat Rasulullah SAW menghitung zikir dengan jari-jari atau ujung jari beliau. Seperti kita biasa berzikir habis sholat. Jika di antara kalian, lanjutan hadisnya, jika di antara kalian menuju ke ranjangnya atau tempat tidurnya, maka bertasbihlah 33 kali, subhanallah 33, dan bertahmidlah 33 kali, alhamdulillah, dan bertakbirlah 34 kali. Kalau habis sholat, ada riwayat lain, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Tapi kalau mau tidur, Allah Akbarnya ditambah jadi 34, tambah 1 gitu ya. Hingga semuanya berjumlah 100 zikir di lisan. Hingga semuanya terhitung 100 ya, zikir di lisan. Karena 33 dan 34 berarti 100. Namun akan dihitung 1000 di timbangan amal. Ya. Karena dikali 10 kali lipat. Lalu beliau bertanya, siapakah di antara kalian yang melakukan 2500 dosa atau keburukan dalam sehari semalam? Maksudnya apabila seorang muslim mengamalkan zikir tersebut, kemudian mendapatkan 2500 pahala atau kebaikan, sementara amal buruknya sedikit, maka sudah tentu kebaikannya itu akan menghapus semua amal buruknya. Ada sahabat yang berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami mengetahui hal itu sementara kami tidak pernah menghitungnya? Kata Nabi SAW, sungguhnya syaitan selalu mendatangi seseorang dari kalian ketika ia sedang mengerjakan sholat, lalu syaitan itu mengganggunya dengan ucapan, cobalah ingat tentang ini, cobalah ingat tentang ini. Dan syaitan juga akan mendatanginya ketika hendak tidur, lalu membuatnya lupa untuk mengamalkan zikir tersebut. Dari hadis ini kita ulangi lagi, ada anjuran ya untuk membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kalau habis sholat minimal 10 kali ya. Akan dikasih pahala 1.500 pahala. Ya. Begitu janji Nabi SAW. Kalau mau tidur, baca subhanallahnya 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Ini akan dikasih 1000 pahala. Kalau digabung zikir habis sholat sama zikir mau tidur. Oh ya, jadi jawabannya tadi kenapa subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 10 kali itu dihitung 150 karena dikali 5 waktu sholat. Ya. Jadi misalnya subuh baca subhanallah 10 kali, duhur 10 kali, asar 10 kali, maghrib 10 kali, isya 10 kali. Ini kan kalau 10 kali kali 5 berarti 50. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi dia mendapatkan 1.500 pahala kalau habis zikir, habis sholat, dan akan mendapatkan 1.000 pahala kalau mau tidur. Ya. Berarti 2.500 pahala. Nah 2.500 pahala ini kata Nabi SAW, siapa di antara kalian yang akan buat dosa sebanyak 2.500 dosa per hari? Maksudnya tidak mungkin gitu ya. Orang mengulangi dosa 1, 2, 3, 5, 10, 100 pun maksudnya dia buat dosa, tidak akan mungkin dosanya mencapai 2.500. Maka seakan-akan Nabi mau titip pesan kepada kita, kalau kalian jaga zikir yang mudah ini, maka semua amal ini, zikir ini bisa mengalahkan dosa-dosa yang dikerjakan. Karena jumlahnya 2.500 sementara dosa belum tentu mencapai 2.500 angkanya gitu ya. Nah karena besarnya keutamaan ini, sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kok bisa kami lalai? Padahal sebenarnya amalnya gampang. Sholat 5 waktu, baca masing-masing 10 kali aja, ringan sekali. Kalau mau tidur, kita juga kan kadang-kadang masih ngobrol dengan pasangan, atau kita mungkin kalau masa sekarang masih buka handphone, sebenarnya masih ada waktu untuk baca. Kok bisa luput dari kami? Maka Nabi SAW sampaikan, kalau kalian kalian selesai sholat, maka syaitan akan menyibukkan kalian dengan berbagai macam bisikan. Misalnya contoh kita habis salam, mau minum lah, mau makan lah, mau lihat handphone lah, kita disibukkan dengan syaitan supaya tidak baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar yang 10 kali tadi.
Ya, dia buat kita lalai. Atau misalnya syaitan bilang nanti aja zikir sambil jalan misalnya. Nanti kalau kita sudah jalan kita lupa gitu. Nah syaitan datang kepada kalian selepas salam agar tidak melakukan zikir ini. Dan syaitan juga datang kepada kalian di saat mau tidur, lalu dia membuatnya mengantuk, akhirnya dia lupa membacanya. Sehingga luputlah dari dia 2.500 pahala per hari. 2.500 pahala per hari gitu ya. Nah dari hadis ini kita ambil banyak sekali pelajaran. Yang pertama, mudahnya seorang muslim masuk ke dalam surga. Jadi surga itu bukan sulit untuk masuk, mudah. Tapi syaratnya patuh pada Allah. Kerjakan perintah-perintah, jauhi larangan-larangan gitu ya. Apalagi memang secara substansial pun amal-amal ini banyak sekali janji surga. Seperti ini contoh, sholat 5 waktu diikuti zikir habis sholat saja, itu sudah luar biasa. Ya, bisa menjamin itu bisa dijaminkan masuk surga gitu ya. Ada juga hadis yang lain, siapa yang membaca ayat kursi, satu ayat saja dari surah Al-Baqarah selepas sholat 5 waktu, ya, habis subuh, habis duhur, habis asar, habis maghrib, habis asar, baca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Dijamin masuk surga asal dia baca ayat kursi. Maka satu ayat ini dibaca dulu. Ya, usahakan kita bisa menyelesaikan baru kita melakukan aktivitas yang lain. Tentu bukan tidak boleh ya kalau urgent. Misal contoh Anda buru-buru sekali ya. Tapi Anda usahakan tidak lupa. Ya. Misal contoh ya, ada ibu-ibu punya anak kecil yang nangis misalnya, atau suaminya lagi butuh bantuan dia, atau ada hal-hal yang urgent, habis sholat kita harus berdiri. Nah kalau darurat pun harus berdiri, tidak sempat baca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 10 kali minimal. Kalau sampai 33 kali itu lebih afdal lagi gitu ya. Maka paling tidak kita berazam dan bertekad, ini bukan menjadi sebuah pola. Misalnya pada hari itu kita lalai, kita terpaksa harus berdiri, tapi besok kita jangan lakukan hal yang sama. Ya, atau misalnya subuh tadi kita buru-buru karena bayi kita menangis misalnya, maka duhur tetap aja kita berzikir, asar kita berzikir, maghrib dan tidak mengganggu gitu ya. Itu hanya kebetulan urgen saja. Dan di saat kita harus berdiri pun kita minta kepada Allah agar jangan lupa, tetap kita berzikir. Ya. Tadi misalnya ada yang sholat kemudian buru-buru, tetap dia usahakan sambil jalan dia sambil berzikir. Sehingga tidak luput dari dia keutamaan ini. Itu pelajaran yang pertama. Harusnya seorang muslim betul-betul peduli dengan ya, hal yang atau mudahnya surga bagi seorang muslim dengan sibuk mengerjakan amal-amal yang disebutkan tadi. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang untuk selalu berzikir kepada Allah. Dan zikir ini satu-satunya ibadah yang terus akan kita kerjakan walaupun kita sudah masuk ke dalam surga.